宗会想必已经参的，岂能不去见一见？更是为你师尊保证，不杀你反倒杀我，应当就是你的师弟。 Kita diperlihatkan dalam pertemuan pribadi Patriark dengan Kinmu sebagai pemimpin muda sekte yang baru saja tiba di ibu kota negara Yangkang. Patriark menyambutnya dengan hangat di sebuah tempat yang begitu tenang. Ia lalu bertanya pandangan Kinmu terhadap penasihat kekaisaran. Lantas dia memujinya sebagai pahlawan berwawasan luas dan bakat langka yang jarang ditemui di dunia ini. Pertemuan ini adalah ujian besar Patriark, sebuah tradisi untuk menguji visi dan kebijaksanaan pemimpin muda. Patriark memuji keberanian serta bakat Kinmu yang cepat berkembang, lalu membahas masa depan sekte di tengah kebangkitan negara Yangkang yang pesat di bawah Kaisar Yanfeng dan penasehat kekaisaran. Patriark menjelaskan dua jalan bagi sekte agar bertahan. Pertama, mengubah sekte menjadi negara sendiri dan mendirikan kerajaan independen. Kedua, sepenuhnya bersekutu dengan negara Yangkang dan membiarkan akademi menjadi pusat kekuasaan baru. Ia menyoroti masalah akademi kekaisaran yang bias kepada keluarga bangsawan, sehingga bisa memicu kerusuhan rakyat biasa dan memberi celah bagi sekte untuk bangkit kembali. Patriark mengungkapkan rencananya yang lebih dalam. Ia ingin mempengaruhi penasihat kekaisaran agar mewujudkan jalan suci, menjadikan seluruh negara Yangkang sebagai cerminan ajaran sekte. Namun ia juga mengakui kemungkinan gagalnya karena dominasi bangsawan yang sudah berabad-abad. Sebagai ujian, Patriark meminta Kinmu memaparkan pandangan tentang dunia dalam 200 tahun mendatang. Kinmu menjawab dengan tenang dan jauh. Kinmu menjawab dengan tenang dan jauh ke depan, membahas perubahan besar yang akan melanda dunia kultivasi. Jawabannya memuaskan Patriark sepenuhnya. Patriark tersenyum bangga, menyatakan bahwa Kinmu telah lulus ujian dengan sempurna. Ia mengumumkan niatnya untuk segera turun tahta, menyerahkan kepemimpinan sepenuhnya kepada Kinmu, tapi mengingatkan agar pemimpin muda terus mengasah diri. Di sekte ini, aturan tak tertulis berlaku. Pemimpin yang lemah akan digantikan oleh yang lebih kuat, bahkan melalui pembunuhan jika perlu. Untuk menggambarkan ketangguhan yang dibutuhkan, Patriark mengajak Kinmu menikmati hidangan ikan mas curver 9 naga yang langka. Ia bercerita bagaimana ikan-ikan itu hidup di sungai deras, melawan arus tanpa menyerah, dan bagaimana perspektif burung pipit berbeda dengan elang yang terbang tinggi. Pesan itu jelas, pemimpin harus tangguh seperti ikan tersebut, melihat dunia dari ketinggian yang lebih luas. Kembali ke istana kekaisaran, Kinmu dipanggil secara mendadak ke kediaman Ibu Suri negara Yangkang. Ibu Suri terbaring lemah di ranjang mewah. Tubuhnya diracuni oleh racun 1000 mesin yang mengerikan. Racun ciptaan Raja Racun Wajah Giok yang berasal dari lembah besar. Racun itu terus berkembang, semakin kuat setiap kali diobati, dan tak bisa disembuhkan dengan cara biasa. Kinmu memeriksa denyut nadi serta aliran ki Ibu Suri dengan teliti. Ia menemukan bahwa racun tersebut melibatkan 1023 jenis racun langka yang saling bereaksi. Dengan mata sing siaunya, ia mengalirkan ki murni dari tubuh penguasanya, melihat dengan jelas bagaimana racun 1000 mesin mengalir di meridian Ibu Suri, seperti ular-ular hidup yang saling berkeliaran dan berevolusi. Racun itu memang ciptaan Raja Racun Wajah Giok, kakek apoteker dari lembah besar, tapi dimodifikasi oleh murid pertamanya, yang merupakan seorang pengkhianat yang pernah belajar bersamanya. Ketika itu, Kinmu menyadari bahwasanya setiap kali dirawat sebelumnya, racun semakin kuat dan berubah bentuk. Itulah sebabnya semua tabib gagal. Kinmu menyadari racun ini sangat mirip dengan ciptaan kakeknya. Curiganya semakin kuat dan dia mulai merencanakan obat penawar yang rumit. Sementara para pejabat istana menyaksikannya dengan napas tertahan. Untuk menyembuhkannya, Kinmu membutuhkan beberapa permintaan sebagai persiapan khusus yang cukup aneh, yakni 1023 dayang istana, papan kayu burkirun, serta kodok permata jamrut untuk menyerap racun secara bertahap. Mendengar hal demikian, para penjabat istana dan tabib kerajaan saling pandang dengan keraguan. Terlebih lagi, Kinmu mengusulkan pengobatan yang rumit. Mereka menganggap pemuda berusia belasan tahun itu terlalu sombong. Apalagi seorang tabib senior sebelumnya sudah meninggoy karena gagal mengobati racun yang sama. Namun meskipun begitu, Ibu Suri tetap mempercayainya dan langsung memberikan perintah untuk segera memenuhi permintaan Kinmu. 可我分明在右。在大虚见过他一次。这毒会是他下的吗？我需要知道
太后中1023只闭眼蟾蜍，我们也得毒。这小子卖弄什么？ Singkat waktu, di aula pengobatan Istana Kekaisaran Negara Yangkang, terlihat Kinmu yang sedang berdiri di tengah formasi besar yang telah disiapkan. 1023 dayang istana terbaik di barisan dalam kolam-kolam rapi mengikuti pola rumus Ki kuno. Masing-masing wakili satu jenis racun dari racun 1000 mesin yang telah menggerogoti tubuh Ibu Suri, dengan memberi tanda hitam dan putih pada setiap posisi sesuai sifat yin dan yang. Kinmu mampu menciptakan peta hidup aliran racun yang saling berkeliaran di dalam meridian Ibu Suri. Ditambah dengan mata Sing Xiaonya, Kinmu dapat melihat jelas bagaimana 1023 jenis racun itu bereaksi. Ia mulai menggerakkan tangan dengan gerakan presisi, mengatur ulang posisi dayang-dayang itu, dan setiap geseran kecil menyimbangkan yin dan yang, memutus rantai reaksi berbahaya. Sewaktu itu, para tabib kerajaan yang menyaksikannya dari pinggir aula saling pandang takjub terhadap kemampuan Kinmu. Karena metode aritmatika dan pramologi itu terlihat sederhana, namun jenius luar biasa. Belum pernah ada yang memetakan racun serumit itu dengan cara demikian. Sesudah berhari-hari menghabiskan waktu, Kinmu pada akhirnya berhasil menemukan inti racun di antara 1022 varian lainnya. Racun utama yang menjadi sumber kekuatan seluruh jaringan. Begitu inti ini terisolasi dan dinetralkan, seluruh racun sisanya kehilangan daya tahan dan mulai melemah sendiri. Dan begitu, maka tubuh Ibu Suri yang semula pucat mulai menunjukkan tanda pemulihan. Napasnya menjadi lebih dalam, ki vitalnya mengalir stabil. Setelah itu, tanpa menggunakan tungku alkimia, Kinmu mengaktifkan teknik sinergi naga harimau. Ia mulai mengaduk energi vital di dalam tubuhnya, membangkitkan api naga dan air harimau secara bersamaan. Menyatukan api dan air dalam satu aliran ki murni. Energi itu membentuk pil obat tak kasat mata di udara, menyaring dan mengusir sisa racun yang tersisa dari meridian Ibu Suri. Alhasil, selepas Ibu Suri meminum pil obat buatan Kinmu, secara perlahan-lahan racun keluar berpindah dari tubuh Ibu Suri. Dan saat itulah kodok-kodok bermata jamrut yang disiapkan mulai memakani racun itu. Proses ini berlangsung berjam-jam tanpa henti. Keringat membasahi punggung jubah Kinmu. Sementara para dayang gemetar menahan ketegangan. Sementara juga para penjabat istana tak berani berkedip. Akhirnya racun terakhir berhasil dikeluarkan sepenuhnya. Ibu Suri membuka mata, wajahnya merona sehat seperti sedia kala. Kinya kembali kuat dan penuh vitalitas. Selesai mengeluarkan seluruh racun dari Ibu Suri, sekilas salah satu racun sempat terbang dan pergi keluar. Di momen itu, Kinmu sempat sedikit menyadari sebuah kejanggalan. Namun ia tidak berhasil melihat kepergian racun itu. 我是在做梦吗？萃取药力，虚实。 Setelah Ibu Suri benar-benar sembuh total di aula pengobatan Istana Kekaisaran Negara Yangkang, pada malam harinya ia mulai berbincang dengan Kinmu dengan mata penuh rasa terima kasih. Ia memuji kehebatannya dalam alkimia dan pengobatan yang sangat mirip dengan gaya Raja Racun wajah giok, yang mana dia itu mengenalnya sebagai kenalan lama lebih lama dari 200 tahun silam. Ibu Suri kemudian membuka rahasia besar di hadapan Kinmu. Ia menjelaskan bahwasanya racun 1000 mesin yang hampir merenggut nyawanya sebenarnya dibuat oleh Fu Yuanqing, raja racun muda yang merupakan murid pertama, sekaligus murid tetua kakek apoteker. Fu Yuanqing melakukannya atas perintah langsung oleh penasihat kekaisaran, bukan untuk menghabisi, melainkan untuk melemahkan pengaruh politik Ibu Suri di istana selama masa reformasi besar sedang berlangsung. Tujuannya agar Ibu Suri tidak bisa ikut campur dalam urusan negara saat penasihat kekaisaran sedang melakukan reformasi besar-besaran. Ibu Suri menambahkan peringatan serius kepada Kinmu. Dia menekankan agar ia berhati-hati, karena Fu Yuanqing kini bekerja di bawah penasihat kekaisaran dan merupakan ahli racun yang sangat berbahaya, hampir setara dan gurunya dulu. Ibu Suri juga menyentuh sedikit masa lalunya dengan kakek apoteker, menyiratkan ada hubungan emosional pribadi di antara mereka, yang membuatnya merasa sebagian dari racun itu adalah bentuk balas dendam yang tidak langsung. Kemudian dia berterima kasih sekali lagi kepada Kinmu atas nyawanya yang telah diselamatkan, sekaligus memintanya tetap waspada terhadap intrik istana yang semakin rumit. Kinmu mendengarkan semua penjelasan itu dengan tenang, wajahnya tetap polos seperti biasa,
Tapi dalam hati dia mencatat seluruh hubungan rumit antara kakek apoteker, Fu Yuanxing, Ibu Suri, dan penasihat kekaisaran. Ia tak banyak berkomentar, hanya mengangguk hormat dan menyatakan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Sementara itu, percakapan langsung antara penasihat kekaisaran dan Fu Yuanxing terlihat di sebuah kediaman penasihat kekaisaran. Terungkap kalau ternyata penasihat inilah yang memberikan perintah kepada Fu Yuanxing untuk menciptakan racun tersebut, supaya reformasi yang dilakukan tidak diganggu oleh Ibu Suri. Namun kini setelah reformasi mencapai puncaknya dan menunjukkan keberhasilan, penasihat kekaisaran tidak perlu lagi meracuni Ibu Suri. Karena Kaisar Yanfeng pasti akan terus melanjutkan reformasi tanpa terkecuali, sekalipun Ibu Suri mencoba kembali menghentikannya. 想必已经参的，岂能不去见一见？更是为你师尊保证，不杀你反倒杀我，应当就是你的师弟。 Keesokan harinya di pagi yang cerah, 2 hari setelah penyembuhan Ibu Suri, para pelajar sarjana muda Akademi Kekaisaran Negara Yangkang berbondong-bondong memasuki aula Hangkuang yang megah. Ketika semua pelajar sudah berkumpul dan aula penuh, ternyata tanpa disadari guru senior di aula Hangkuang itu adalah ketua balai pedang dari Sekte Iblis Surgawi. Dengan aura pedang yang tajam, dia melangkah ke panggung depan. Dia berdiri tegak mengamati seluruh barisan dengan pandangan tajam. Pelajaran dimulai dengan penjelasan tentang alam Hangkuang. Alam pedang tak kasat mata yang tak meninggalkan jejak, di mana kekuatan sejati lahir dari pondasi dasar yang kokoh, bukan dari teknik mewah semata. Guru itu memperagakan gerakan sederhana dengan tangan kosong, menunjukkan bagaimana ki harus mengalir seperti sungai yang tenang tapi tak terhentikan. Para pelajar segera mulai berlatih. Mereka mengulang gerakan dasar berulang-ulang, posisi kuda-kuda yang stabil, tusukan lurus yang presisi. Aula dipenuhi suara angin pedang dan juga gerakan kaki. Sepulang dari aula Hangkuang, terlihat para senior pembenci Kinmu kembali berkumpul. Mereka merencanakan penyergapan besar untuk mengusir Kinmu dari akademi. Mereka mempersiapkan formasi anti melodi iblis untuk menutup pendengaran, lalu menyerang secara bersama-sama. Namun sayangnya dalam waktu singkat, Kinmu mengalahkan mereka dengan mudah untuk kedua kalinya. Setelah itu, Kinmu berniat pergi ke menara Tianlu. Akan tetapi sebelum pergi, dia sempat berpapasan oleh salah satu dari 3 ahli besar 5 cahaya, pada jenis terkuat di kalangan sarjana muda. Singkat cerita, Kinmu pun tiba di menara Tianlu, perpustakaan megah yang dibangun patriark dan penasihat kekaisaran. Menara itu menyimpan ribuan teknik kultivasi serta kitab-kitab dari berbagai negara taklukan. Sarjana biasa boleh membaca di lantai pertama, sedangkan mereka yang sudah mencapai alam Lihui bisa naik ke lantai 2 menggunakan token khusus. Tempat lukisan-lukisan indah, cahaya bintang dikumpulkan untuk mempelajari formasi strategi militer, serta berbagai cara menyesuaikan ilmu dengan zaman. Sementara lantai 3 hanya untuk keluarga kerajaan dan penjabat tinggi, berisi catatan sejarah lengkap, ilmu falak, peta dunia, serta laporan perdagangan dari seluruh penjuru untuk menjaga kewaspadaan. Ketika itu, Hulinger mendampingi Xinyu menjelajahi lantai demi lantai. Di sana, Kinmu tempat terpesona melihat mural teknik 3 eliksir tubuh dominan yang sudah diadaptasi untuk alam Lihui. Gambar itu mirip sekali dengan diagram 5 cahaya parsial yang pernah dihafalkannya di desa dulu. Hal demikian membuat Kinmu berencana untuk mencari tahu siapa seniman di balik lukisan tersebut. 是国师的思辨之策，不太学士研制星斗旗辩证。我们从第1层开始看书，及经传，各尽天文地理。 Di sisi lain, para sarjana yang dikalahkan oleh Kinmu sebelumnya kini mengadu kepada kakak senior Shen Wanyun. Lantas, Shen Wanyun memberitahu kalau ia sempat berpapasan dengan Kinmu dan merasakan energi vital pemuda itu penuh niat bertarung, tapi tersembunyi di balik gerakan sopan santun yang sempurna. Tak lama kemudian, angin perubahan berembus di rumah tinggal para sarjana. 3 kali besar 5 cahaya, pada jenis terkuat di kalangan sarjana muda. Tak lama kemudian, angin perubahan berhembus di rumah tinggal para sarjana. 3 ahli besar 5 cahaya, pada jenis terkuat di kalangan sarjana muda. Mereka baru saja kembali dari latihan khusus di luar ibu kota. Kakak senior Shen Wanyun, pemimpin kelompok 5 cahaya yang bijaksana dan kuat. Kakak perempuan senior Yu Xinghong, gadis ganas dengan gerakan liar yang telah menjinakkan seekor serigala budak. Serta Yunku, pemuda berwajah lembut tapi bertarung tanpa ampun dan sangat menyukai pertarungan. Ketiganya mendengar tentang kabar pendatang yang mengalahkan banyak senior dan bahkan mendapatkan perhatian besar Kaisar Yanfeng. Untuk memberi pelajaran kepada Xinmu, Shen Wanyun pun mengumpulkan bawahannya.
Untuk memberikan pelajaran kepada Kinmu, Sun Hwan-yun pun mengumumkan bahwasannya bagi siapapun yang berhasil mengalahkan Kinmu, maka mereka dapat menjadi pemimpin kelompok 5 cahaya. Hal demikian jelas membangkitkan semangat para senior untuk berlomba-lomba mengalahkan Kinmu, termasuk Yu Xinghong dan Yunku. Alhasil selepas Kinmu pulang dari Menara Tiandu, kehadirannya langsung disambut oleh Yunku yang mencoba menantangnya bertarung di halaman tengah rumah para sarjana Akademi Kekaisaran Yangkang. Pendeta botak itu tersenyum. Di tangannya tergeletak segel pas roh berwarna keemasan, artefak kuno yang mampu menyedot dan menekan kekuatan lawan dengan cahaya spiritual yang menyilaukan. Tangannya kosong tanpa pedang iblis atau senjata apapun. Tubuh pemuda ini santai tapi ototnya selalu siap. Ia hanya mengandalkan teknik tinju murni yang telah diasah di pedalaman desa rusak. Gerakan mengalir sempurna antara kekuatan gajah yang menghancurkan gunung dan kelincahan naga yang menari di awan. Yunku menyerang lebih dahulu. Segel pasnya melayang tinggi memancarkan sinar keemasan yang membentuk jaringan segel raksasa di udara, siap menjebak dan menemukan tubuh Kinmu dari segala arah. Cahaya itu menekan ruang di sekitar, membuat angin berhenti dan tanah bergerak pelan. Para sarjana yang menyaksikan hal itu menahan napas, yakin serang pemuka itu sudah cukup untuk menghentikan pemuda pendalaman. Tapi Kinmu terlihat santai saja. Tubuhnya menghilang dari pusat segel pas dalam sekejap. Ia muncul tepat di depan Yunku. Tinju kanannya meluncur seperti kilat, tinju naga pertama yang membawa kekuatan ledakan dahsyat. Pas itu membesar, membentuk perisai cahaya tebal yang menyala terang. Tapi Kinmu tak memberi jeda. Tinju keduanya menyusul. Tinju gajah yang berat dan tak terbendung menghantam perisai itu dari samping. Suara ledakan menggelegar, perisai cahaya hancur berkeping-keping hingga akhirnya Yunku pun kalah. Belum sempat debu mengendap, Yun Xiong bergerak bersama budak serigala liar yang telah ditaklukkannya. Binatang buas itu melompat untuk menyerangnya. Yu Xinghong menyuruh budak serigalanya, seorang budak kasar dari negara Langzu, maju lebih dahulu. Budak bertubuh kekar ini mengaktifkan tubuh roh serigala naga, wujud liar penuh bulu tajam dan aura buas. Dengan pisau panjang di tangannya, ia menyerang Kinmu seperti badai, menebas dan menyabat dengan kecepatan mematikan, berusaha mencabik lawan dari segala arah. Kinmu tetap tenang. Ia melangkah ringan menggerakkan teknik kaki mencuri surga yang telah disempurnakannya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan kilat, menghindari setiap tebasan pisau dengan mudah sambil membalas dengan tendangan presisi. Hanya dalam hitungan napas, satu tendangan kuat mengenai dada budak serigala, membuatnya terpental jauh dan jatuh tak berdaya. Budak itu tergeletak, napasnya tersengal tak mampu bangkit lagi. Melihat taktik kotor itu, amarah kecil muncul di hati Kinmu. Matanya menyipit tajam dan gerakan yang tak dapat dibaca. Secara tiba-tiba, Kinmu muncul di belakang Yu Xinghing. Hal demikian jelas membuat dia menjadi begitu terkejut dan langsung melompat ke arah depan untuk membuat jarak. Yu Xinghong kemudian menyerang dengan ilmu tinju dan kaki lincah ke siswi senior, mencoba memanfaatkan celah di gerakan Kinmu. Namun Kinmu tak memberi kesempatan. Gerakannya kini lebih ganas dan tanpa ampun. Tinjunya menyambar seperti petir, tendangan menghantam seperti palu godam. Setiap pukulan tepat sasaran, mematahkan pertahanan Yu Xinghong dengan brutal. Dalam sekejap, Yu Xinghong terdorong mundur. Dengan dorongan yang dari arah belakang, Kinmu menghantam perutnya dengan kekuatan penuh, melempar tubuhnya ke belakang hingga menabrak keras sebuah pilar batu besar di pinggir lapangan akademi. Pilar itu retak dan Yu Xinghong tertancap di dalamnya. Darah menetes dari bibirnya. Ia tak bergerak, napasnya lemah, sepenuhnya kalah telak. Tak lama berselang, suara alarm perang menggema di seluruh Akademi Kekaisaran. Para sarjana berlarian, suasana tegang menyebar. Di depan gerbang utama Akademi, rombongan dari sekte Taois tiba dengan penuh wibawa. Dipimpin oleh tetua senior bernama Dan Yangzi. Ia membawa satu murid terbaiknya, yakni Lin Xuan, yang telah mencapai tingkat alam Liu He. Lin Xuan berdiri tegak di depan gerbang, memblokir akses masuk dan keluar sepenuhnya. Mereka datang untuk menentang reformasi yang digagas penasihat negara, menyatakan bahwa siapa saja dari kalangan sarjana boleh maju bertarung melawannya selama 3 hari penuh. Jika tak ada yang mampu menang, itu berarti reformasi tersebut lemah dan ilmu-ilmu unggul harus dipertanyakan keberadaannya. Berita tantangan menyebar cepat, menarik perhatian ratusan siswa dan guru. Beberapa petarung berbakat segera maju untuk mempertahankan kehormatan akademi. Yang pertama adalah seorang pemuda tangguh bernama Yu.
Ia mengandalkan gerakan kakinya yang membuat tubuhnya seperti angin dan sulit ditangkap. Namun Lin Xuan tetap menang menggunakan komoceng sederhana sebagai pengganti pedang. Ia mengayunkan tangan dan teknik halus namun mematikan. Dalam hitungan detik saja ia sudah terpental jauh dan kalah telak. Selepas kekalahan Yu Xinghong ini, para murid-murid lainnya secara bergiliran mulai bergerak dan menyerang Lin Xuan. Bermacam-macam serangan diberikan dan diarahkan kepadanya. Namun sayangnya tidak ada satupun serangan mereka yang berhasil menyentuh tubuh Lin Xuan. Bahkan itu tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Di tengah-tengah keputusasaan itu, secara mengejutkan seorang senior bernama Kun Ziyu tiba. Ia merupakan seorang kapten pasukan tangguh di alam 7 bintang. Untuk memberi kesempatan adil, ia sengaja menyegel pendaharaan surgawinya. Meski begitu, Lin Xuan menunjukkan dominasi penuh. Ia menguasai semua aspek pertarungan, tinju, kaki, pedang, bahkan alur energi. Sehingga Kun Ziyu tak mampu memberikan perlawanan berarti. Setiap serangan Kun Ziyu dieksplorasi dengan sempurna oleh mata Toi Xin yang milik Lin Xuan. Ia menemukan celah kecil dalam formasi pedang 4 manifestasi. Qin Mu yang menyaksikan dari pinggir lapangan mengamati setiap gerakan dengan seksama. Ia mengakui kehebatan Lin Xuan dalam berbagai disiplin ilmu. Namun matanya yang tajam menangkap ketidaksempurnaan halus dalam alur energi kultivasinya. Setelah mengalahkan puluhan sarjana terbaik tanpa kesulitan dengan teknik yang sempurna, tak ada celah di ilmu pedang, aliran energi vital maupun seni sihir. Para murid-murid akademi dari kini hanya bisa meninggalkan wajah-wajah pucat dan bisikan putus asa karena tidak ada yang mampu menandingi Lin Xuan. Hingga pada akhirnya sosok pangeran kedua, Ling Yixu dari kediaman kerajaan akhirnya melangkah maju. Sebagai janda berkuda peringkat 5 yang pernah bertempur di medan perang, ia membawa harga diri dari keluarga kerajaan yang merebut tahta lewat kekuatan murni. Dan mengeluarkan seni kekaisaran 9 naga, dia melancarkan serangan dahsyat berupa 5 naga mencekik yang mengguncang udara. Namun Lin Xuan membalasnya dengan seni mistik tertinggi bawaan Sekte Tao. Gerakan yang tak terkalahkan. Pangeran itu terpukul mundur dan terpaksa menyerah, membuat seluruh akademi terdiam sejenak. Kabar kekalahan menyebar cepat ke ruang pertemuan para pembimbing. Mereka saling tuding menyalahkan. Pembimbing Menara Tianlu dikecam karena bertahun-tahun tak mampu memecahkan rahasia teknik Sekte Tao. Guru-guru mistik dianggap ketinggalan zaman dan telah merusak banyak talenta muda. Dokter istana pun tak luput dari hinaan. Dituduh hanya menikmati gaji besar tanpa melahirkan pejuang sejati. Laporan demi laporan datang memperburuk kekacauan. Pembimbing agung akhirnya angkat suara. Dia mengusulkan agar penasihat kekaisaran segera dipanggil agar muridnya bisa turun tangan dan mengembalikan martabat akademi. Beberapa pembimbing menolak keras, khawatir hal itu justru menunjukkan kelemahan besar dan memicu Sekte Tao memberontak terbuka. Perdebatan berlangsung sengit, tapi akhirnya kesepakatan tercapai. Penasihat kekaisaran akan diundang untuk mengajar ilmu pedang dan kekuatan mistik dalam waktu 3 hari saja. Sementara itu di kediaman yang sunyi, penasihat kekaisaran dan Fu Yanxing tampak sedang berdiskusi sambil menyembuhkan bekas luka lama di tubuh penasihat kekaisaran. Ketika itu, penasihat kekaisaran tampaknya mencurigai adanya pengkhianat tersembunyi di dalam akademi. Keesokan paginya, saat gerbang akademi terbuka lebar, penasihat kekaisaran melangkah masuk. Para sarjana yang semula lesu langsung tegap berdiri, mata mereka penuh harapan. Dia tak membuang waktu di arena utama yang luas di bawah langit cerah negara Yangkang. Pelajaran dimulai tepat pada hari pertama dari 3 hari yang dijanjikan. Sewaktu itu, penasihat kekaisaran berdiri di tengah lapangan tanpa senjata di tangan. Gerakannya lambat tapi mengalir seperti air. Dari 14 jurus lama yang selalu menyerang dalam garis lurus, dia menciptakan 3 jurus baru yang membentuk permukaan luas tak terputus. 3 jurus baru itu menunjukkan kalau penasihat kekaisaran penuh akan kreativitas dan menekankan bahwa pedang sejati lahir dari kebebasan jiwa, bukan aturan kaku. Sebelum menjelaskan 3 jurus baru itu, penasihat kekaisaran sempat memberitahu kalau pedang tak bisa terpaku pada kondisi fisik pedang yang selalu mereka pegang. Pedang dapat berupa banyak hal seperti langit di atas, bumi di bawah, dan 4 penjuru angin menjadi pedang itu sendiri. Atau bahkan pedang bisa berupa suara angin, cahaya matahari, aliran energi vital, atau sekedar tatapan mata. Selanjutnya, penasihat kekaisaran mulai menjelaskan 3 jurus barunya. Yang pertama adalah sebuah teknik gaya berpedang yang dinamai gaya pedang melingkar besar Liu He.
Jejak energi vital melingkar-lingkar di udara seperti naga hidup, siap menangkal serangan sempurna Sekte Tao. Kinmu berdiri paling depan, tubuhnya tegang menyerap setiap gerakan energi vital yang tebal dan dia mulai berubah. Benang-benang halus terbentuk dari aliran kasar itu, membentuk jejak pedang yang luntur dan tak terputus. Keringat membasahi punggungnya, tapi matanya tak pernah berkedip. 诸位世子， 这小子鼓捣一根棒子做什么？ 这样粗的剑气太不灵活了。成了。 Kemudian pelajaran bergeser ke kekuatan mistik pendukung. Penasihat kekaisaran menunjukkan cara penyatuan energi vital dengan ilmu sihir kuno, menciptakan aura pedang tak terbatas yang menyelimuti seluruh tubuh. Para siswa dari Akademi Keilmuan dan Kediaman Mistik berlatih berpasangan. Jurus demi jurus diulang hingga tangan gemetar. Kinmu semakin dalam tenggelam, benang energi vitalnya kini tak hanya melingkar tapi juga menembus udara seperti sutera tipis yang dikendalikan sesuka hati. Setiap hembusan napasnya membuat aura di sekitarnya semakin kuat. Lalu penasihat kekaisaran mulai memimpin uji coba langsung melawan bayangan serangan Lin Xuan yang direka ulang. Satu persatu murid maju, gagal, lalu bangkit lagi. Kinmu melangkah maju di akhir sesi. Energi vitalnya meledak sempurna, benang sutra halus itu membentuk lingkaran sempurna yang menyerap dan memantulkan setiap serangan bayangan dengan mudah. Tubuhnya bergetar saat batas akhir pecah. Untuk pertama kalinya, energi vitalnya benar-benar berubah menjadi benang sutra murni yang hidup dan patuh. Setelah menyelesaikan penjelasan teknik pertama, ia mengalirkan energi vitalnya lagi. Kali ini membentuk pedang cahaya tipis yang melayang bebas di udara. Ia menunjukkan gaya pedang pengembara. Teknik keduanya, pedang cahaya itu langsung bergerak liar, meliuk tanpa pola tetap, seolah hidup dengan kehendak sendiri. Ia meluncur seperti ular raksasa, kemudian meluncur halus seperti ikan berenang di sungai jernih, tiba melambung tinggi bagai naga yang membelah langit, dan berputar anggun seperti burung fonik yang menari di antara awan. Setiap gerakan penuh kebebasan mutlak, tidak terikat bentuk lama ataupun aturan kaku. Dan Yang Zi terlihat sedang menjelaskan kepada Lin Xuan dengan suara rendah namun penuh kekuatan, menguraikan alasan mendalam mengapa seluruh sekte Taois harus menentang penasihat kekaisaran secara terbuka. Ia mengungkapkan bahwa reformasi besar yang digagas sang penasihat bukan sekedar perubahan kecil, melainkan ancaman eksistensi bagi fondasi dunia kultivasi selama ribuan tahun. Penasihat berniat menghapuskan sistem sekte tradisional yang telah menjadi pilar utama, di mana ilmu dan teknik hanya diturunkan secara eksklusif pada murid-murid terpilih di dalam sekte besar. Jika berhasil, Akademi Kekaisaran akan membuka pendidikan massal kepada semua orang, termasuk rakyat biasa, sehingga sekte-sekte seperti Taois tidak lagi memiliki monopoli atas pengetahuan suci. Lebih jauh, Yang Ji menekankan bahwa metode baru yang diajarkan penasihat termasuk gaya pedang bebas dan kreatif yang baru saja diperagakan, dianggap penyimpang dari Taois murni yang telah diturunkan leluhur, yang menyebutkannya sebagai campuran jalan iblis yang berbahaya karena mendorong kebebasan tanpa batas, dan juga pergerakan liar yang bisa mengacaukan keseimbangan alam semesta dan melembahkan disiplin ketat yang menjadi jiwa sekte Taois. Dai Su Yuan dengan pengajaran batch-nya akan melahirkan ribuan kultivator biasa, tapi justru membunuh potensi jenius sejati yang hanya bisa diasah melalui bimbingan pribadi di sekte, sehingga dunia kultivasi kehilangan puncak-puncak kekuatannya. Yang Zi juga mengungkapkan kekhawatiran politik yang lebih dalam jika reformasi itu dibiarkan. Pengaruh sekte Taois di istana dan seluruh kerajaan akan lenyap. Para murid tidak lagi bergantung pada sekte untuk naik pangkat atau mendapatkan sumber daya, sehingga kekuatan sekte atas urusan negara akan runtuh. Semua itu adalah upaya penasehat untuk menyatukan kekuatan di bawah satu bendera kekaisaran, meninggalkan sekte-sekte tradisional sebagai bayangan masa lalu. Lin Xuan mendengarkan dengan wajah tenang, tapi dalam hatinya mulai bergolak antara kesetiaan pada sekte dan getaran pemahaman baru dari pengajaran pagi tadi. Dengan kata lain, pertarungan di Lin Xuan ini bukan hanya perihal kemenangan pribadi, melainkan pernyataan sikap seluruh sekte Taois untuk mempertahankan warisan leluhur. 威武，越有才华。他们的事方有如今造诣。我与世子们交手时也，他若意识不到这一点，但也有弊端。 Udara di sekitar mereka terasa berat, seolah bayangan-bayangan perubahan besar sudah siap mengguncang seluruh dunia kultivasi. Tanpa memberi jeda lama, penasihat kekaisaran mengubah aliran energi vitalnya dengan cepat, memperkenalkan teknik ketiganya, gaya pedang bor. Pedang cahaya di udara kini berputar dengan kecepatan luar biasa di ujungnya,
menciptakan pusaran kecil yang menghasilkan suara angin mendesing halus namun mematikan. Putaran itu semakin cepat, semakin tajam, seperti bor besi yang menembus batu paling keras sekalipun, yang menunjukkan bagaimana satu tusukan saja dari pedang yang berputar itu mampu merobek pertahanan apapun. Bahkan tubuh baja yang paling kokoh sekalipun akan hancur berkeping-keping. Singkat waktu, pembimbing agung alias patriark mulai mengantar Kinmu ke gerbang untuk melayani tantangan dari Lin Xuan. Di sana Kinmu berdiri tenang di suatu sisi, alam 5 cahaya mengalir stabil seperti sungai yang dalam. Di seberangnya, Lin Xuan dari sekte Taois dengan alam elemen penyatuan, gudang dewinya sengaja disegel untuk keseimbangan. Ia berdiri tegak, aura Taois murni memancar dingin dan teratur. Pertarungan dimulai. Kinmu maju lebih dahulu, energi vital yang meledak membentuk gaya pedang pengembara. Pedang cahaya tipis muncul di udara tanpa pegangan, meliuk bebas seperti ular raksasa yang meluncur di rumputan. Ini kemudian meluncur halus bagaikan berenang di arus sungai. Tiba-tiba melambung tinggi seperti naga membelah langit dan berputar anggun seperti ponik menari di antara awan. Gerakannya tak terikat pola, berubah arah secara tiba-tiba, menyerang dari segala sisi sekaligus dari atas, samping, bahkan dari bawah tanah melalui bayangan. Tak tinggal diam, Lin Xuan membalas dengan tenang, memanggil teknik pedang dasar 14 bab pedang Taois. Cahaya yin dan yang muncul mengelilinginya, membentuk siklus sempurna yang berputar tanpa henti. Setiap bab terhubung seperti roda langit, menghitung aritmatika halus untuk membaca jejak energi Kinmu. Menciptakan gelombang yin yang menarik dan yang mendorong, membentuk perisai tak tertembus sekaligus serangan balik yang presisi. Energi keduanya bertabrakan hebat, angin kencang terhembus, retakan kecil muncul di lantai batu, dan formasi segel bergetar. Pedang pengembara Kinmu melilit seperti jaring laba-laba hidup mencoba membelit pertahanan Lin Xuan. Sementara siklus yin dan yang lawan terus membaca dan membalik setiap serangan. Kinmu tersenyum tipis dalam hatinya karena dia merasakan kebebasan yang diajarkan penasihat kekaisaran pagi tadi. Ia mengubah aliran energi dan cepat balik ke gaya pedang bor. Ujung pedang cahaya itu kini berputar dengan kecepatan gila, menciptakan pusaran mendesing yang tajam seperti bor besi. Satu tusukan saja menusuk celah kecil di siklus yin yang, menembus pertahanan Lin Xuan hingga membuat bahunya sedikit goyah. Ratusan putaran kecil muncul sekaligus membentuk badai bor yang tak memberi ruang bernapas. Setiap putaran semakin dalam dan semakin kuat. Lin Xuan tidaklah mundur, dan perhitungan aritmatika tinggi, ia menemukan titik lemah di bahu kiri Kinmu. Sebuah celah kecil dari gerakan bebas yang terlalu liar. Ia menyatukan seluruh vitalitasnya ke sana. Gelombang yin dan yang menyusut menjadi satu titik tajam yang menyerang tepat ke titik itu, berusaha mengembalikan keadaan dengan satu serangan mematikan. Namun Kinmu yang telah menggabungkan esensi dua gaya menjadi satu, mengaktifkan gaya pedang gulung. Mahakarya penasihat kekaisaran yang tak terduga. Pedangnya kini meliuk bebas sekaligus berputar bor, membentuk spiral hidup yang mengikat dan menembus dari segala arah. Gerakan itu tak lagi punya bentuk tetap, lahir langsung dari jiwa dan kreativitas, menghancurkan perhitungan Lin Xuan yang terlalu fokus pada satu titik lemah. Serangan balik Kinmu datang seperti banjir. Ketika itu terlihat pedang gulung melilit tubuh vital Lin Xuan dari luar dan dalam. Pusaran bornya merobek siklus yin yang bab demi bab, memecah pondasi Taois yang kaku. Lin Xuan berusaha mempertahankannya dengan seluruh kekuatannya. Napasnya mulai tersengal, sementara Kinmu tetap tenang. Energi vitalnya mengalir tanpa henti. Pada puncaknya satu tusukan spiral sempurna menembus pertahanan terakhir Lin Xuan, membuat aura Taoisnya goyah total. Lin Xuan mundur selangkah, wajahnya pucat tapi matanya penuh kekaguman mendalam. Hingga pada akhirnya pertarungan berakhir dengan kemenangan Kinmu. Ia berdiri tegak di tengah arena yang penuh retakan. Napasnya teratur sementara Lin Xuan mengakui kekalahannya dengan sikap hormat, dengan tubuhnya yang gemetar karena kelelahan. Setelah kemenangan Kinmu, berita kemenangannya langsung tersebar di seluruh akademi yang membuat mereka bersorak gembira. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui kalau Kinmu lah yang telah mengalahkan Lin Xuan. Selain itu, kemenangan ini juga menjadi pukulan kepada para pembimbing atau para guru. Karena kemenangan hanya bisa didapatkan selepas penasihat kekaisaran turun tangan untuk melatih para murid. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.